Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham bagus dan murah, dividen 2 kali setahun, yield besar di atas 10%, harga naik 1 kali lipat hanya dalam 6 bulan. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham yang rutin bagi dividen 2 kali dalam setahun dengan yield yang menarik. Tidak tanggung-tanggung, dividen yield-nya berada di atas 10% setiap tahun. Selain itu, harga saham ini sudah naik 123% hanya dalam waktu 6 bulan saja. Fundamental perusahaan juga bagus, di mana labanya naik 300% dan punya utang yang rendah. Apakah perusahaan ini dapat dijadikan salah satu koleksi di portofolio? Sekarang, Mimin mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh iya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. BSSR punya aset 340 juta dolar di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 263 juta dolar. Artinya, aset perusahaan naik 77 juta dolar atau 29,28% dalam 1 tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 340 juta dolar, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 97 juta dolar. Artinya, 28,53% aset perusahaan berada dalam bentuk kas dan setara kas. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 72 juta dolar atau 288%. Selain kas dan setara kas, ada juga aset pertambangan. Dari total aset 340 juta dolar, perusahaan punya aset pertambangan sebanyak 67 juta dolar. Artinya, 19,71% aset perusahaan berada dalam bentuk aset pertambangan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1 juta dolar atau 1,52%. Kedua, liabilitas. BSSR punya liabilitas 125 juta dolar sampai kuartal 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 72 juta dolar. Artinya, hutang perusahaan naik 53 juta dolar atau 73,61% dalam 1 tahun ini. Nah, dari total liabilitas 125 juta dolar, perusahaan punya utang pajak sebanyak 26 juta dolar. Artinya, 20,80% hutang perusahaan berada dalam bentuk utang pajak. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 22 juta dolar atau 550%. Selain utang pajak, ada juga beban masih harus dibayar. Dari total liabilitas 125 juta dolar, perusahaan punya beban masih harus dibayar sebanyak 45 juta dolar. Artinya, 36% total hutang perusahaan berada dalam bentuk beban masih harus dibayar. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 10 juta dolar atau 28,57%. Ketiga, ekuitas. BSSR punya ekuitas 215 juta dolar sampai kuartal 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 190 juta dolar, berarti ekuitas perusahaan naik 25 juta dolar atau 13,16%. Nah, dari total ekuitas 215 juta dolar, perusahaan punya saldo laba belum ditentukan sebanyak 138 juta dolar. Artinya, 64,19% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba belum ditentukan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 24 juta dolar atau 21,05%. Keempat, pendapatan. BSSR punya pendapatan 433 juta dolar sampai kuartal 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 243 juta dolar. Berarti pendapatan perusahaan naik 190 juta dolar atau 78,19% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. BSSR punya biaya pokok penjualan sebanyak 242 juta dolar. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 170 juta dolar. Berarti biaya pokok pendapatan naik 72 juta dolar atau 42,35% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. BSSR mampu menghasilkan laba sebanyak 103 juta dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 24 juta dolar, berarti laba perusahaan naik 79 juta dolar atau 329,17% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. BSSR punya ROE 64,32%,
dengan NPM 23,93%. Sedangkan untuk sisi risiko, saham ini punya DER 58,13%. Perusahaan punya rasio ROE dan NPM yang baik karena labanya tumbuh hingga 300% di periode ini. Selain itu, dari komposisi DER, saham ini punya utang yang masih wajar dibandingkan ekuitasnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 4,94 kali dan PBV 3,18 kali. Valuasi saham BSSR terlihat rendah dari sisi PER karena mampu menghasilkan kenaikan laba. Tapi dari angka PBV, sebenarnya saham ini sudah cukup premium karena punya PBV sebanyak 3,18 kali. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. Pertama, total aset naik karena saldo kas yang bertambah. 2. Liabilitas naik karena adanya kenaikan utang pajak dan beban lain. Ketiga, peningkatan ekuitas berasal dari kenaikan saldo laba. Keempat, pertumbuhan laba berasal dari kenaikan pendapatan sebanyak 190 juta dolar. Kelima, rasio keuangan terlihat bagus, khususnya dari ROE, NPM, dan DER. Keenam, valuasi per saham ini menjadi rendah karena laba yang naik signifikan. Demikian analisa singkat saham BSSR berdasarkan laporan keuangan kuartal 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Karena hikmat lebih berharga dari permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Thank you.